Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fortunato Tekstonik Junsionamas, mahasiswa Universitas Islam Malang dengan Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian i'rab untuk mata kuliah Al-Arabiyah. Jadi di sini saya akan melaksanakan presentasi untuk kebutuhan ujian akhir semester di mata kuliah Al-Arabiyah. Langsung kita mulai. Di sini ada pengertian dari al-i'rab. Al-i'rab intinya adalah perubahan akhir kata baik secara lafaz maupun dikira-kira karena adanya perbedaan amil yang masuk padanya. Beberapa kitab an-nahwu atau bikin yang perlu dicatat di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu yang menjadi pembahasan i'rab adalah perubahan akhir kata seperti zaidun menjadi zaidan dan zaidin. Yang kedua yaitu adalah perubahannya bisa tampak secara lafaz dan tulisan seperti zaidun di atas, bisa juga tidak tampak atau dikira-kirakan seperti itu. Jadi fokus dari i'rab adalah akhir katanya mau dibaca seperti apa. Kebalikan dari i'rab adalah bina, yaitu tidak adanya perubahan akhir kata meskipun ada amil yang masuk padanya. Lalu apa saja yang menerima i'rab? Jika kamu sudah membaca materi mabni dan mu'rab serta penjelasan singkat yang saya sampaikan barusan, pasti jawabannya yang bisa menerima i'rab itu ada 2. Yang pertama yaitu isim, yang kedua ada fi'il mudhari'. Jenis i'rab ada berapa? Jadi jenis i'rab sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Ada rafa, ada nasab, ada jar dan jazm dengan ketentuan sebagai berikut. Dari kalimat isim bisa beri'rab rafa, nasab dan jar. Dari kalimat fi'il bisa beri'rab rafa, nasab dan jazm. Untuk i'rab jar tidak mungkin masuk kepada kalimat fi'il dan i'rab jazm tidak mungkin masuk pada kalimat isim. Untuk alamat asli i'rab, tanda atau alamat asli dari i'rab adalah sebagai berikut. Tanda asli rafa, dhammah, dan kedua yaitu ada tanda asli nasab, ada fathah, ada tanda asli jar, kasroh. Dan yang terakhir ada tanda asli jazm yaitu sukun. Untuk tanda cabang i'rab di sini ada dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada alif, yaitu wawu, yaitu ya, yang istilahnya fathah, kasroh, nun, dan membuang huruf i'laq. Berikut saya presentasikan juga untuk tabel i'rab secara lengkap. Di sini ada i'rab rafa, ada tandanya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dhammah, itu berlaku pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Yang kedua ada wawu, jazam muzakkar salim, asmaul khamsah. Yang ketiga ada alif, isim tansiyah. Yang keempat ada nun, afaul khamsah. i'rab sendiri yang kedua ada nasab, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fathah, yaitu isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu, kemasukan amil nawasib. Yang kedua yaitu alif, asmaul khamsah. Yang ketiga ada kasrah, jamak muannas salim. Yang ketiga ada ya, isim tansiyah. Yang kelima ada jamak mudhari' salim. Yang selanjutnya yang kelima adalah pembuangan nun atau afalul khamsah. Oke, kita lanjutkan. Ada jazm, ada yang pertama sukun, pembangunan nun, pembangunan huruf i'laq. Ya, seperti itu. Jadi untuk pembagiannya seperti tabel yang saya sampaikan di atas, ada beberapa bagian. Dan dalam bagian i'rab ini ada tanda dan ada juga berlaku pada tabel berikut yang sudah saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya ada i'rab qadari. I'rab qadari adalah perubahan akhir kata yang tidak tampak tandanya pada tulisan, hanya dikira-kirakan karena ada sesuatu yang mencegahnya seperti karena uzur dan berat di lidah orang Arab. I'rab takdiri sendiri jatuh pada 5 tempat. Yang pertama ada
isim maksur. Isim maksur adalah isim mu'rab yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Tanda i'rab pada isim maksur adalah dhammah, fathah, lalu ada kasrah yang dikira-kirakan pada huruf ilatnya. Yang kedua ada isim mankus. Isim mankus adalah isim muradab yang huruf akhirnya berupa lazimah dan huruf sebelum akhir berharokat kasroh. Tanda i'rab isim mankus berbeda dengan isim maksur. Saat fa dan jar berupa dhammah dan kasroh yang dikira-kirakan, saat nasab berupa fathah zahir. Contohnya seperti berikut. Dan yang ketiga ada isim yang dimudhofkan kepada ya dan mutakalim. Yang keempat ada fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif. Contohnya sebagai berikut. Sementara dalam keadaan jazm, tanda i'rabnya lafi bukan takdiri berupa hafal, hafiz, ilat. Yang kelima ada fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan wawu dan ya. Mu'tal akhir dengan wawu contohnya sebagai berikut. Mu'tal akhirnya ya contohnya i'rab terdiri berlaku dalam keadaan rafa saja, berupa dhammah muqaddarah. Contohnya di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 25. Mu'robat bil huruf terdiri menjadi beberapa bagian. Ada 4 bagian di sini. Ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Kalau mu'robat bil harakat terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama ada isim tasniyah, jamak muhdhar salim, asmaul khamsah dan asmaul khamsah terdiri menjadi 3 bagian ternyata. Yang terakhir kesimpulannya adalah materi yang dibahas pada i'rab adalah perubahan akhir dari suatu kalimat atau suatu kata. I'rab bisa berupa lafzi yang terdiri jenis ada rafa, nasab, jar dan jazm. Demikian materi tentang pengertian i'rab beserta tabel, alamat, tanda, pembagian dan contohnya. Silakan jika materi ini bermanfaat bisa di-share. Terima kasih sekian untuk materi yang saya sampaikan, yaitu materi i'rab yang terdiri menjadi beberapa bagian yang sudah saya sampaikan. Yang pertama kita lihat di sini terbagi menjadi pengertiannya, lalu apa saja yang bisa menerima i'rab menjadi 2 tadi. Kalau rangkumannya ada isim dan fi'il mudhari'. Lalu jenis-jenis i'rab ada 4, yaitu rafa, nasab, jar dan jazm. Juga alamat asli i'rab yaitu tanda asli rafa, tanda asli nasab, juga tanda asli jar dan tanda asli jazm. Dan juga ada tanda jabang untuk i'rab menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menjadi 7 bagian, yaitu ada alif, wawu, ya, fathah, kasroh, nun dan membuang huruf ilat. Untuk tabel i'rab lengkap berikut sudah saya sampaikan juga, yaitu ada rafa, dhammah, lalu ada isim mufrad ya untuk tabel rafanya. Tadi ada tabel nasab juga di sini. Juga ada tabel jar dan jazm. Jadi beberapa hal yang telah saya sampaikan itu merangkum semua tentang pengertian i'rab, tabel i'rab, alamat i'rab, tanda dan pembagian serta contohnya. Jadi berikut untuk materi i'rab. Sekian dari saya, Fortunado Text Phonics Junction Ramas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.